kecewa dan percaya bahwa dua narasumber ini akan bikin enteng, ya. Jadi 3 bulan terakhir kita sudah bahas mengenai hukum, psikologi, dan bagaimana bertahan. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang filsafat. Dan temanya hari ini adalah imago. Saya undang yang pertama narasumber kita, Dr. Fitzgerald Kennedy Sitorus. Ini jemaat Akasapuri, rajin gereja di Akasapuri, ibadah juga. Pak Fritz, silakan ke depan. Ya, kita kasih tepuk tangan. Yang kedua, ini dokter juga, dokter Pendeta Tommy. Nah, Pak Pendeta Tommy, silakan. Oke. Bapak teman-teman agak serius ya. Ini temanya menarik banget. Jadi siapkan nanti pertanyaan, gitu ya. Jadi ini agak seru menurut saya. Ya. Oleh karenanya saya undang yang pertama Pak Dr. Fritz untuk menyampaikan materinya. Bapak Ibu siapkan catatannya kalau yang mau dicatat, atau ini nanti bahannya akan kami share. Kita kasih applause sekali lagi buat Pak Sutomo. Terima kasih Pak Eko. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Terima kasih kepada panitia yang sudah Pak Eko yang mengundang saya untuk berbicara di gereja mengenai tema ini. Biasanya saya berbicara di ruang publik, mengenai politik di luar sana atau di kampus-kampus Islam juga, tapi baru kali ini bicara di gereja. Nah, karena waktu saya ini jam 10.35, jadi harus selesai jam 10.55. Waktu saya cuma 20 menit paling lama. Ya, jadi saya akan dengan tidak akan panjang lebar mengulas materi yang akan saya sampaikan. Nanti kata Pak Eko diharapkan bisa lebih banyak waktu diskusi, ya, sehingga materinya akan saya sampaikan dengan cepat sambil memperhatikan jam di sana. Nah, tema saya adalah manusia sebagai imago Dei. Imago Dei itu sebenarnya istilah Latin dan image of God, ya, citra Allah, sebagaimana tadi dalam lagu kita yang pertama, dalam firman responsoria tadi yang kita baca, itu manusia diciptakan menurut citra Allah. Itu yang akan saya sampaikan, tetapi itu dilihat dari sudut pandang filsafat. Apa maksudnya manusia kalau dikatakan sebagai citra Allah? Apa maksudnya? Betul, teologi punya penjelasan mengenai hal itu, tetapi filsafat juga punya penjelasan kepada mengenai hal itu dari sudut pandang filsafat. Apa maksudnya manusia dikatakan sebagai citra Allah dan apa implikasinya? Ya. Kira-kira karakteristik atau karakter manusia seperti apa yang muncul kalau dikatakan manusia adalah citra Allah? Oke. Ini hanya beberapa ayat dari Alkitab yang saya kita pasti sudah tahu, ya, bagaimana manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan citranya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Lalu dari ini semua dari kitab Kejadian, pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatlah dia menurut rupa Allah. Ini saya pikir basis, ya, Alkitabnya untuk mengatakan bahwa manusia adalah imago Dei atau citra Allah. Nah, Bapak-bapak sekalian, pandangan mengenai manusia itu banyak sekali. Ya. Manusia sebagai imago Dei ada salah satu gambaran mengenai manusia. Hampir semua ilmu pengetahuan punya gambaran mengenai manusia. Ekonomi punya gambaran mengenai manusia, homo economicus, manusia ekonomi. Politik juga punya gambaran mengenai manusia. Di slide ini kita melihat beberapa gambaran mengenai manusia. Filsuf Plato misalnya mengatakan bahwa jiwa itu adalah penjara, tubuh itu adalah penjara bagi jiwa. Jadi sebelum kita muncul ke dunia ini sudah ada kita dalam alam jiwa, lalu jiwa kita terpenjara dalam tubuh kita. Karena itu jiwa itu selalu ingin melepaskan diri dari tubuh, ya, kembali ke asalnya. Itu pandangan Plato. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir atau hewan yang berbahasa. Sebenarnya kita juga adalah sejenis hewan, termasuk dalam spesies
hewan. Beda kita dari hewan, dari kerbau, dari sapi, karena kita berpikir, kita berbahasa. Hewan tidak berpikir. Sekalipun dia punya otak, tapi dia tidak punya pikiran, karena pikiran tidak sama dengan otak. Ya, dengan pikiran kita berbahasa. Maka dikatakan manusia itu adalah animal rasional, hewan yang berpikir. Gitu ya. Aristoteles juga bilang manusia itu adalah makhluk politis. Manusia itu tidak pernah tinggal sendiri di hutan atau dimanapun, dia selalu mencari sesamanya, ya, lalu bentuk komunitas. Itu yang disebut kemudian negara atau keluarga, karena manusia selalu ingin mencari hidup dengan sesamanya. Ada banyak lagi pandangan mengenai manusia, baik yang positif maupun yang negatif. Ya. Thomas Hobbes, seorang filsuf dan ahli politik dari Inggris, bilang manusia adalah homo homini lupus, serigala bagi sesamanya yang selalu ingin mengancam, ya, selalu ingin egois, lalu mengambil milik orang lain dari miliknya. Itu juga gambaran mengenai manusia. Ada yang mengatakan makhluk yang berpikir, ada yang mengatakan makhluk yang bekerja, ada yang mengatakan makhluk yang religius. Ya. Jadi banyak sekali gambaran mengenai manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah ini gambaran ini benar atau salah? Ya. Kalau kita mau objektif menilai, gambaran ini tidak salah, ada benarnya. Ada benarnya. Ada juga benarnya manusia adalah serigala dan selamanya, makanya ada egoisme. Tetapi itu bukan seluruh manusia. Itu hanya salah satu gambaran mengenai manusia. Ya. Kalau dikatakan manusia adalah misalnya makhluk politis, ada benarnya. Tapi itu belum mengatakan seluruh hal mengenai manusia. Masih ada banyak karakteristik lain dalam diri manusia yang belum tercakup. Nah, sekarang kita melihat bahwa manusia itu dalam kekristenan, ini agak, coba next Pak. Kalau itu tadi beberapa ilmu yang berusaha mendefinisikan manusia. Kalau kekristenan mengatakan manusia adalah imago Dei, dan citra Allah. Jadi konsepsi manusia dari sudut pandang kekristenan hanyalah salah satu konsepsi mengenai manusia. Ya. Nah, tetapi konsepsi ini, gambaran ini bisa dikatakan lebih utuh, ya, lebih holistik. Kalau tadi itu hanya menyatakan salah satu ciri dari manusia, ini gambaran ini mengatakan konsepsi yang lebih utuh mengenai manusia. Ya. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Nanti kita akan melihat apa artinya kalau dikatakan gambar dan rupa Allah. Artinya adalah bahwa kita manusia yang ciptaan Allah memiliki karakter yang kurang lebih sama dengan Allah, karakter Allah. Nah, di sini saya menulis arti analog. Kalau kita mengatakan manusia itu adalah serupa dan segambar dengan Allah, tentu itu dalam arti analogi kurang lebih. Itu maksudnya. Kita tidak sama persis dengan Tuhan. Ya. Kita memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan, tetapi tentu dalam arti yang berbeda, sama persis. Kalau dikatakan misalnya Tuhan itu maha pengasih, lalu manusia juga makhluk yang pengasih, tentu arti kasih di situ berbeda. Karena Tuhan itu selalu memiliki kualitas maha, manusia tidak pernah maha. Kalau dikatakan Tuhan itu maha adil, manusia juga adil tentu. Ya. Tetapi artinya itu berbeda kalau dikatakan mengenai manusia. Ya. Karena justru karena kita memiliki sifat-sifat yang sama dengan Allah, itu dalam artian Allah tadi, maka kita bisa mengenal Allah. Kalau kita sama sekali tidak ada kesamaan, kemiripan sifat-sifat dengan Allah, tentu kita tidak bisa mengenal Allah. Justru karena ada yang sama dalam diri kita, maka kita bisa mengenal Tuhan. Nah, sekarang masalahnya adalah apa itu yang sama itu? Ya. Apa yang sama itu antara kita dan Tuhan itu? Next Pak. Nah, karakteristik imago Dei itu bisa dikategorikan dalam 4 sifat: kreativitas, produktivitas, moralitas, dan kebebasan. Kreativitas itu artinya Allah kita itu adalah Allah yang kreatif. Kreatif artinya dia menciptakan seluruh alam semesta ini dengan segala
segala unsur-unsur yang perlu di dalamnya. Para ahli astronomi, para ahli ekologi juga melihat bahwa alam semesta ini adalah alam semesta yang sempurna. Jadi ciptaan Tuhan itu sempurna karena dia tahu apa saja yang perlu di alam semesta ini yang harus ada lalu dia ciptakan. Karena itu para ahli mengatakan bahwa dunia kita ini adalah the best all possible world. Ini adalah dunia terbaik yang mungkin diciptakan. Sekalipun di dunia ini banyak sekali kejahatan, ya, tetapi tetap ini adalah dunia terbaik yang mungkin diciptakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha baik. Maka oleh karena itu segala pekerjaannya adalah pasti yang terbaik. Tidak mungkin Tuhan yang maha baik itu menciptakan sesuatu yang tidak baik. Ya. Oleh karena itu di situ letak kreativitas Tuhan. Dia menciptakan segala sesuatu yang perlu di alam semesta ini. Ahli ilmu alam itu mengatakan di alam semesta ini tidak ada yang sia-sia, semua perlu. Kodok apapun itu semua perlu untuk keberlangsungan alam semesta. Itu kreativitas. Kedua, produktivitas. Itu Allah menciptakan alam semesta dari segala sini. Ada produknya, ada hasilnya. Manusia juga seperti itu. Manusia juga kreatif, manusia juga produktif, ya. Produktivitas kita baik dalam pekerjaan segala macam, teknologi, gitu ya. Lalu juga moralitas. Tuhan itu tahu mana yang baik dan buruk dan dia adalah kebaikan itu sendiri. Manusia juga punya moralitas. Lalu yang keempat itu kebebasan. Allah itu bebas, manusia juga bebas. Ya. Tetapi tentu harus kita pahami apa yang dimaksud kalau dikatakan tadi manusia itu kreatif, seperti Allah juga kreatif. Manusia itu juga produktif, seperti Allah juga produktif. Juga manusia itu bermoral, sebagaimana Allah, dan juga manusia itu juga bebas, bagaimana Allah juga bebas. Tentu ini harus dipahami seperti tadi. Kita tidak sama persis dengan Allah, cuma dalam arti analog tadi. Ya. Nah, keempat karakter itu, kreativitas, produktivitas, kebebasan, dan moralitas itu mengandaikan apa yang disebut dengan rasio, reason, atau akal budi. Ya. Orang tidak mungkin bisa kreatif kalau dia tidak punya akal budi. Orang tidak mungkin bisa produktif kalau dia menciptakan sesuatu, kalau dia tidak punya akal budi. Juga orang tidak bisa bermoral kalau dia tidak punya akal budi. Ya, karena moralitas itu hanya mungkin kalau manusia punya akal budi. Hewan tidak mungkin bermoral. Ya. Kebebasan, orang juga tidak mungkin bebas kalau dia tidak punya akal budi. Kita manusia bebas karena kita bisa punya pikiran. Dengan punya pikiran kita bisa memilih apa yang harus kita lakukan, apakah kita berbuat baik atau berbuat buruk. Manusia bebas. Karena itu, karena manusia bebas dengan akal budinya, maka dia diwajibkan untuk bermoral. Kewajiban itu hanya masuk akal kalau manusia bebas. Komputer tidak bisa diwajibkan melakukan sesuatu karena dia tidak bebas. Hewan juga tidak bisa diwajibkan melakukan sesuatu karena dia tidak bebas. Nah, jadi akal budi itu menjadi unsur paling mendasar dalam kehidupan kita karena semua itu mengandaikan bahwa akal budi kita miliki dan akal budi itu adalah pemberian Tuhan. Gitu ya. Karena itu dikatakan bahwa kemanusiaan manusia yang disebut dengan ontologi dalam filsafat, struktur terdasar dari kemanusiaan kita itu terletak pada akal budi kita. Kalau manusia tidak punya akal budi, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk dan lain-lain, maka dia bukan manusia. Ya, kalau misalnya ada orang di depan sana melakukan sesuatu yang tidak senonoh, dia tidak punya akal budi, dia hewan. Kurang lebih seperti itu. Betapa pentingnya akal budi atau reason dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, ini karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Nah, apa hubungan akal budi dengan kita sebagai orang Kristen? Ya? Nah, di sini saya mengajukan sebuah pandangan seorang bapak gereja Agustinus yang mengatakan bahwa akal budi itu tidak bertentangan dengan iman. Rasio itu tidak bertentangan dengan iman. Umumnya banyak orang yang mengatakan itu bertentangan, tetapi Agustinus bilang tidak. Kalau orang beriman, itu pasti hingga tingkat tertentu telah mengandaikan pikiran, akal budi, kemasuk akalan. Ya. Kenapa kita tidak percaya ini Tuhan? Kalau orang mengatakan ini Tuhan, kita tidak akan percaya karena tidak masuk akal ini Tuhan. Ya, kalau kita mengatakan pohon itu seperti orang Hindu misalnya, pohon itu adalah Tuhan, kita sembah, kita pasti tidak mau, karena
Jadi oleh karena itu tidak tepat kalau kita mempertentangkan antara iman dan rasio, itu justru saling menentang. Kita beriman karena kita yakin bahwa itu layak diimani, yakin, masuk akal. Benar, itu kata Agustinus. Jadi rasio itu berperan untuk membuka jalan bagi iman. Itu satu. Yang kedua, sebagai orang beriman kita juga harus punya rasio, punya pikiran. Kita harus mampu mempertanggungjawabkan iman kita, menjelaskan kenapa kita beriman kepada Tuhan Sang Pencipta. Kita tidak baik sebagai orang Kristen mengatakan pokoknya saya percaya udah, itu tidak bagus. Kita harus bisa menjelaskan secara rasional bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang layak diimani. Ya, karena itu seorang teolog dari awal pertengahan mengatakan fides coherens intellectum, faith seeking understanding. Kalau kita beriman, maka kita harus mampu menjelaskan iman kita itu secara rasional, mampu mempertanggungjawabkan bahwa yang kita imani itu adalah yang layak diimani. Jadi ini adalah penjelasan Agustinus mengenai mengapa iman itu tidak boleh dipisahkan dari rasio, itu saling menandakan. Lalu next. Nah ini seorang Kristen, ya ini dari sudut pandang filsafat, adalah orang yang menganggap bahwa kalau dia menggunakan rasionya dengan maksimal, maka itu juga bisa dipahami sebagai manifestasi iman. Karena kenapa? Tuhan telah mengaruniakan kepada kita rasio, dan oleh karena itu sebagai salah satu bentuk syukur atau terima kasih kita kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kita rasio itu, maka kita harus menggunakannya. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu buat apa Tuhan memberikan itu kepada kita? Sama dengan kalau kita menghadiahkan kepada seorang teman baju misalnya, kan kita senang kalau baju itu juga dipakai. Ya, kalau tidak dipakai berarti pemberian kita sia-sia. Nah, kurang lebih seperti itu analoginya. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, sebagai imago Dei yang telah diberikan Tuhan kepada kita rasio, maka kita juga harus menggunakannya. Tidak sedikit orang Kristen yang mengatakan, oh jangan terlalu banyak berpikir, kau nanti jadi sesat. Jangan belajar filsafat, nanti kau jadi sesat. Tidak perlu belajar filsafat untuk menjadi sesat. Ya. Belajar yang lain juga, belajar teologi juga bisa jadi sesat juga. Dulu saya pernah ngajar di STT Jakarta, di proklamasi ada juga di situ mahasiswa terlalu banyak belajar teologi lalu jadi sesat juga. Jadi tidak perlu belajar filsafat untuk menjadi sesat. Belajar apa saja kalau memang pada dasarnya kalau sesat ya sesat saja, bukan karena filsafat. Nah, oke. Karena itu misalnya Isaac Newton itu seorang penemu hukum gravitasi mengatakan pendidikan ilmiah yang dilakukan itu adalah manifestasi dari iman. Dia yakin alam semesta ini diciptakan Tuhan dengan teratur, dengan hukum-hukumnya, maka tugas dia sebagai seorang Kristen adalah untuk meneliti alam semesta itu dan itu pasti dengan menggunakan rasio. Ya. Jadi justru kalau kita beriman, maka kita harus menggunakan rasio kita semaksimal mungkin. Seluruh apa yang telah dikaruniakan Allah itu perlu kita gunakan semaksimal mungkin demi kemuliaan Dia. Itu maksudnya. Jadi karena itu mempertentangkan antara rasio dan iman itu sebenarnya bukan sikap yang bijaksana bagi seorang Kristen. Oke, sedikit lagi ini next. Nah ini tadi setelah saya singgung bagaimana bahwa sebagai orang Kristen kita harus mampu menjelaskan, mempertanggungjawabkan iman kita secara rasional. Ya, percaya buta saja tidak cukup, apalagi sekarang dengan peradaban teknologi digital yang semakin masif, dengan banyaknya ideologi-ideologi yang berkembang dalam masyarakat, sekularisme, ateisme, agnostisisme. Kalau kita tidak mampu memperkenalkan kekristenan kepada generasi muda dengan cara yang sesuai dengan rasionalitas mereka, maka kekristenan akan ditinggalkan. Tidak cukup lagi mengatakan karena kau percaya. Kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa orang percaya. Orang hanya bisa diajak untuk menerima dengan yang sesuai dengan rasionalitasnya, sesuai dengan alam pikirnya. Memaksa orang untuk percaya, apalagi sekarang anak-anak muda yang menuntut segala sesuatu harus masuk akal, itu tidak bisa lagi.
Oleh karena itulah kita perlu faith seeking understanding, memahami iman kita secara rasional sehingga itu bisa diperkenalkan. Apalagi sekarang makin banyak orang muda yang sangat menjadi sekuler, tidak percaya lagi terhadap nilai-nilai agama, tidak percaya lagi pada yang transenden, yang spiritual, tidak percaya, dan itu tantangan bagi kita. Oke, nah ini sumbangan rasio atau filsafat terhadap iman teologi, sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita rugi kalau kita tidak menggunakan rasio kita dalam beriman atau tidak menggunakan filsafat untuk agama, untuk teologi gitu ya. Filsafat itu secara singkat bisa didefinisikan sebagai tindakan untuk berpikir kritis, rasional dan mendasar. Berpikir kritis, rasional dan mendasar. Filsafat itu menggunakan rasio. Iman, teologi menggunakan iman dan rasio juga. Karena theos logos, teologi, studi mengenai Tuhan itu juga sebuah mengandalkan iman, tapi juga menggunakan rasio juga sebagai sebuah ilmu. Paling tidak ada 3 sumbangan yang bisa diberikan oleh filsafat atau rasio terhadap teologi. Paling tidak ada 3. Yang pertama itu filsafat membantu teologi atau rasio membantu iman, ya kurang lebih seperti itu, untuk terutama mengatasi masalah-masalah moral kontemporer yang belum dibicarakan dalam kitab suci. Ya. Kita harus ingat kitab suci ditulis 2000 tahun yang lampau. Ya. Pada saat itu problem-problem moral belum sekompleks sekarang. Ya. Karena itu kita tidak bisa mencari solusi atas problem-problem moral kontemporer dalam kitab suci, karena di kitab suci itu belum dibicarakan secara eksplisit. Misalnya apakah cloning itu boleh atau tidak cloning? Di kitab suci itu tidak. Apakah euthanasia itu boleh atau tidak? Dengan kasus tertentu kalau orang sudah sangat menderita, tidak ada uang lalu euthanasia itu tidak ada. Dan bagaimana kita bisa? Apakah transplant jual beli organ tubuh itu boleh atau tidak? Ada banyak sekali masalah moral kontemporer yang di kitab suci tidak ada jawabannya secara eksplisit. Untuk itulah filsafat atau rasio bisa membantu teologi. Ya, karena itu kita bisa melihat bahwa dalam tradisi Katolik, di mana filsafat itu sangat diperhatikan, karena setiap rohaniwan Katolik, Romo itu sebelum belajar teologi mereka juga harus belajar filsafat 3 tahun. Karena kebetulan saya pernah ngajar di sekolah tinggi filsafat di Ankara, saya tahu bagaimana mereka sebelum mereka belajar teologi, mereka juga harus belajar filsafat. Memang kalau mereka belajar filsafat, belajar ateisme segala macam, ada juga yang kemudian imannya tidak kuat, lalu yang kuat, dan itu bagus. Jadi yang sudah masuk dari imam itu ada yang sudah terseleksi. Kalau memang tidak kuat, ya dia kuat. Jangan nanti dia yang masuk imam belajar filsafat lalu dia imam tapi ateis gitu. Itu strategi yang bagus. Jadi mereka harus dihajar dulu dengan berbagai ideologi kontemporer, ateis segala macam. Ya kalau dia kuat, silakan. Jadi yang terpilih, yang terpanggil adalah yang terpilih. Jadi itu strategi mereka. Mereka lebih dulu belajar filsafat sebelum belajar teologi. Lalu ada seleksi. Protestan saya pikir kebalikannya. Lalu banyak juga yang dia setelah nyampe ke atas, lalu dia goncang. Nah, oke, itu yang pertama ya. Filsafat atau rasio itu bisa membantu teologi untuk mencari jalan keluar atas problem-problem moral kontemporer yang belum dibicarakan secara eksplisit di kitab suci. Terus ada yang kedua, filsafat juga dapat membantu agama, rasio bisa membantu iman untuk mengatasi serangan-serangan ideologi anti agama. Misalnya sekularisme, di sini hedonisme, relativisme, agnostisisme. Bagaimana menghadapi? Kita tidak baik kalau mengatakan itu tidak baik, itu tidak baik. Harus ada alasannya. Anak-anak sekarang terutama tidak bisa kalau itu tidak baik. Kita tanya kenapa tidak baik? Apa alasannya? Agnostisisme tidak baik. Kenapa tidak baik? Apa alasannya? Nah, untuk itulah filsafat itu menjadi
perlu agar kita dalam beriman itu bisa menjadi lebih rasional, ya, lebih dewasa. Yang ketiga itu filsafat itu juga bisa membantu teologi untuk menafsirkan teks-teks kitab suci yang lebih relevan. Ya, saya pikir bagi orang yang belajar teologi, metode-metode penafsiran kitab suci itu juga sangat berpengaruh oleh filsafat. Ya. Ada banyak metode penafsiran kitab suci itu berasal dari filsafat, karena kita jangan lupa pemahaman kita dalam kitab suci juga berkembang sesuai dengan zaman. Makanya muncul teologi-teologi yang baru, karena kita tidak mungkin memahami kitab suci sekarang, teologi sekarang sesuai dengan pemahaman orang 1000 tahun yang lampau. Teologi juga berkembang sesuai dengan zaman, dan di situ filsafat bisa membantu. Ya. Misalnya pada tahun 1000 pada zaman dulu abad pertengahan orang percaya mengenai surat indulgensi, ya, surat pengampunan dosa. Kalau orang merasa berdosa lalu dia pergi ke gereja, dia beli surat pengampunan dosa dengan koin, itu koinnya dijatuhkan di kotak itu, disambung belakang ke surga. Ada suratnya, sertifikat. Itu dulu pemahaman orang. Orang sekarang pasti tidak percaya itu. Ya. Orang akan menertawakan itu sekarang. Oleh karena itu pemahaman kita mengenai Tuhan juga berubah, berkembang. Pemahaman kita sekarang juga mungkin 100 tahun yang datang akan ditertawakan orang. Kita ingat tahu, manusia kan makhluk historis, pemikirannya berubah, berkembang, tidak mungkin sama. Nah, disitulah filsafat itu bisa mengiringi teologi agar lebih kompatibel dengan zaman, agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Itu 3. Next, ini terakhir. Nah, manusia sebagai imago Dei itu adalah salah satu kontribusi kekristenan yang paling penting bagi peradaban manusia modern. Sebagai imago Dei itu berarti manusia itu punya harkat dan martabat yang suci, tidak boleh diganggu juga. Karena dia adalah ciptaan Allah, dan Allah itu maha suci, maha kuasa, maka ciptaannya juga harus dihargai. Melecehkan manusia itu berarti sama dengan melecehkan sang pencipta. Sama halnya kalau kita menciptakan patung, lalu patung ciptaan kita itu dirusak orang, itu melecehkan sang pencipta. Tuhan juga seperti itu. Konsepsi mengenai hak asasi manusia yang sekarang diterima di mana-mana itu berasal dari tradisi kekristenan. Maka hak asasi manusia tidak muncul dari tradisi Hindu, tradisi Tiongkok. Sekalipun mereka sudah lebih dulu maju daripada kekristenan, Hindu dan Tiongkok 5.000 tahun sebelum kekristenan mereka sudah ada, tapi mereka tidak mengenal konsep hak asasi manusia. Itu berasal dari tradisi kekristenan, karena itu tradisi kekristenan yang berbicara mengenai martabat manusia. Mereka tidak boleh diperlakukan semena-mena, semua manusia sama di hadapan Tuhan dan lain-lain. Karena itu imago Dei itu sekarang kita lihat menjadi fondasi dan acuan politik global dimanapun. Dengan konsep hak asasi manusia kita menolak penjajahan, menolak perbudakan dan segala macam. Dalam arti itu konsep imago Dei dengan poin-poin tadi itu sangat penting, dan kita wajib untuk tetap menafsirkan itu agar sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita selalu bersikap dogmatis, tidak mau berubah, maka kita akan ditinggalkan beragama, berteologi, dan berpikir juga. Dengan demikian, mohon maaf sudah luas 10 menit presentasi saya akhiri. Terima kasih. Tes. Terima kasih Abang Storus. Saya dipasangkan dengan Abang Storus sebenarnya kurang pas. Beliau itu budak-budak saya. Dalam filosofi orang Batak dari anak borunya saya ambil menjadi istri saya. Istri saya boru Storus. Jadi istri saya itu boru raja. Dan oleh sebab itu maka saya harus hormat dan tunduk kepada beliau. Di dalam adat orang Batak, saya jadi pakobas yang melayani beliau. Ya, oleh sebab itu apapun yang dia sampaikan benar atau salah itu pasti benar. Jadi
yang diberikan kepada saya, coba slide saya akan coba dengan bahasa yang lebih sederhana. 5 bude menurut Roma pasal 4. Coba next. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam tuntutan hidup modern pada sekarang ini, khususnya kaum pria, bapak-bapak yang menjadi kepala keluarga, tulang punggung rumah tangga, ada banyak pria yang mengukur nilai dirinya. Sudah kelihatan ya? Nilai dirinya dari jabatan, dari penghasilan, dari kesuksesan usaha, dari kepemilikan materi, dan juga dari pengakuan orang lain. Sehingga kalau kita tidak kaya, kita belum jadi manusia. Kalau kita belum punya jabatan, kita belum jadi orang. Makanya saya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di sebuah TikTok, orang Batak yang muslim itu, dia mengatakan begini, kalau kau miskin, meskipun kau pendidikannya S1, S2, S3, S4, S7, jangan coba-coba ngasih nasihat kepada orang lain. Nggak dianggap. Tapi kalau kau kaya-kaya, suara kentutmu pun dianggap motivasi. Itu, ya mungkin Bapak Ibu pernah lihat TikToknya. Itu satir. Tapi itu juga yang banyak membuat kita kehilangan identitas. Karena ketika kita menganggap nilai diri kita, mengukur nilai diri kita dari hal yang seperti itu, ada banyak pria mengalami kehilangan jati dirinya, kehilangan, sehingga mengalami tekanan hidup kalau dia belum bisa mendapatkan itu, dan mengalami krisis keluarga rumah tangga. Berapa banyak orang laki-laki yang ditinggalkan. Angka perceraian di Jawa Barat itu ketika COVID, wah luar biasa tingginya. Karena apa? Karena banyak orang kehilangan pekerjaan, ditinggalkan. Begitu juga mengalami kehampaan rohani, kehilangan pegangan. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara, seperti yang kita baca tadi, awal penciptaan, Allah menciptakan manusia yang menurut gambar dan rupanya. Itu identitas pertama ketika manusia diciptakan. Coba next. Sehingga dalam fenomena pada saat ini, banyak yang berkata, saya gagal karena usaha saya bangkrut. Saya tidak berguna karena kehilangan pekerjaan. Saya tidak dihargai karena tidak punya jabatan. Saya tidak tahu Bapak Ibu kalau ada yang mengangkat di sini. Makanya banyak orang tidak berani berbicara, dan banyak juga tidak bisa ditulis, merasa rendah diri karena dia menganggap bahwa dia tidak mempunyai nilai untuk dijual di dalam komunitas. Menjadi pertanyaan kita, apakah nilai seorang pria ditentukan oleh prestasi atau ditentukan oleh siapa yang menciptanya? Yang menciptanya adalah Allah yang memberikan identitas jati diri kepadanya ketika mencipta. Coba next. Roma pasal 8 ayat 9 ini adalah pandangan Paulus pemulihan bagaimana menurut Paulus bahwa identitas kita sudah diperbaharui, tidak lagi ditentukan oleh dunia, tetapi ditentukan oleh Kristus, Roh Kudus, dan hubungan relasi kita kepada Allah. Nanti kita akan bahas. Jadi Roma pasal 8 ini berbicara tentang pembaharuan. Coba next. Pertanyaannya sama seperti tadi, apa itu imam bude? Imam bude itu gambar Allah dan Kejadian. Pasal 1 itu bukan berarti Allah berbentuk seperti manusia, tetapi manusia diciptakan sama seperti tadi, mencerminkan karakter Allah, mengasihi bertanggung jawab, menjadi pengelola ciptaan, membangun relasi dengan Allah. Nah, pertanyaannya, apakah orang melihat karakter Allah melalui hidup saya? Lalu manusia sebagai cerminan Allah itu yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain. Yang pertama adalah aspek rasional. Manusia diberi akan budi untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti yang dijelaskan tadi. Itu yang membedakan kita dari binatang atau ciptaan yang lain. Lalu aspek moral, Allah adalah pribadi yang kudus dan adil. Manusia sebagai gambar Allah memiliki hati nurani. Kita berikan hati nurani
membedakan mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang baik. Meskipun seseorang itu belum mengenal agama, tapi dia tahu mencuri itu buruk, membunuh itu buruk. Karena apa? Karena sejak kita diciptakan, kita sudah ada karakter ilahi dalam diri kita. Aspek relasi, kemampuan membangun kasih baik kepada Allah maupun kepada sesama, maupun kepada alam semesta. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang membawa utang itu habis, meskipun dia tahu akan menimbulkan musibah, maka itu ada sesuatu yang sudah berdosa di dalam diri. Karena Allah sudah menanamkan bagaimana kita berrelasi satu dengan yang lain. Lalu yang keempat, aspek spiritual. Manusia memiliki kerinduan untuk mengenal dan menyembah Allah, sehingga kita diciptakan untuk memiliki hubungan dengan yang ilahi. Sebelum agama ada, seperti tadi yang disampaikan, orang-orang dulu itu sudah tahu bahwa di luar diri kita manusia ada kekuatan yang supranatural. Makanya tadi bilang dia menyembah gunung, menyembah pohon, yang lain-lain. Padahal agama belum ada. Karena kita menyadari bahwa ada kekuatan ilahi di luar kekuatan manusia. Lalu ada aspek kreatif dan budaya yang tadi dikatakan menguasai bumi, berkuasalah, mengelola bumi dan alam semesta. Coba next. Oleh sebab itu maka kita sebagai pria dipanggil, diciptakan untuk menjadi pemimpin, bukan untuk menjadi penguasa yang semena-mena. Kita juga dipanggil untuk menjadi pelindung, bukan penghancur, penindas. Kita juga dipanggil untuk menjadi teladan, bukan hanya untuk mencari penghormatan. Lalu kita dipanggil untuk menjadi pelayan, melayani alam ciptaan ini, sesama dan alam ciptaan. Coba next. Nah, masalahnya cermin atau citra Allah itu terbatas oleh karena dosa. Dalam Kejadian pasal 3, dosa merusak pantulan Allah yang harusnya kita tampilkan. Dalam seperti ilustrasi, bayangkan kaca mobil yang retak, masih bisa melihat bayangan tetapi tidak jelas. Karena apa? Karena citra Allah itu sudah berdosa. Demikian juga manusia setelah jatuh dalam dosa, akibatnya dia egois. Dia mudah marah, sombong, sulit mengampuni, menjauh dari Tuhan, memikirkan diri sendiri dan lain-lain sebagainya. Dosa merusak gambar Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ego menggantikan kasih. Harusnya dia mengasihi, tapi dia lebih mementingkan diri sendiri. Harusnya dia memiliki kesabaran, tetapi yang muncul adalah kemarahan. Harusnya dia memiliki kerendahan hati, tapi yang muncul adalah kesombongan. Akibat daripada dosa itu, maka hubungan keluarga rusak, rumah tangga, hubungan dengan Tuhan juga menjauh, termasuk hubungan dengan sesama, termasuk hubungan dengan alam semesta. Karena kita diberikan mandat untuk memelihara alam ini. Lalu juga kita kehilangan arah pegangan hidup, karena kita tidak tahu lagi maunya Tuhan. Filosofinya ketika kita diciptakan adalah kita menguasai, mengelola bumi ini, hadir sebagai Allah di muka bumi ini. Tapi kita sekarang kehilangan pegangan. Karena apa? Yang kita pentingkan adalah uang, kekayaan, bisnis. Yang kita utamakan adalah penguasaan, nama baik, kejayaan dan lain-lain sebagainya. Kabar baiknya adalah Roma pasal 8 ayat 9 mengatakan itu membedakan antara manusia yang hidup di dalam daging dengan manusia yang hidup di dalam roh. Allah memberikan penyempurnaan. Dia mengatakan kamu
tidak hidup dalam daging. Ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dipulihkan. Sekarang Roh Kudus itu ada di dalam kita. Artinya kita tidak hanya sendirian. Kalau dulu kita tidak mampu melakukan kebenaran Tuhan, sekarang kita diberikan kekuatan melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk bisa hidup seturut dengan buah-buah roh. Lalu Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, bukan di luar hidup kita. Melalui hati yang sudah dipulihkan, pikiran yang sudah dijernihkan, bahkan perkataan yang sudah disucikan, gambar Allah dipulihkan. Itu yang mau disampaikan dalam Roma 8 ayat 9. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Coba next. Pria yang dipimpin oleh Roh bukan pria yang sempurna, tetapi pria yang mau bertumbuh melakukan kehendak Tuhan. Ketika daging berkata, kalau kita menghadapi masalah balas, tapi Roh Kudus mengatakan ampuni. Ini perbedaannya. Ketika daging mengatakan marah, emosional, Roh Kudus mengatakan rendah hati, sabar. Ketika daging mengatakan pertahankan gengsi, harga diri, maka Kudus mengatakan kendalikan diri, kasihi, pengorbanan, dan lain-lain sebagainya. Pria yang sejati bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling mampu mengendalikan diri, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba next. Nah, ini saya kasih ilustrasi. Roh Kudus masih ikut pulangkan Pak, itu pertanyaan anaknya kepada seorang bapak. Ketika bapak dengan anaknya di gereja, di dalam gereja ayahnya katakan puji Tuhan, menyanyi dengan suara keras, wah dengan begitu bersemangat, menangis pada saat berdoa, seolah-olah dia mengalami zaman Roh Kudus. Tapi ketika di jalan di lampu merah ada motor yang nyerobot, dia langsung teriak, ini harusnya saya pikir memaki. Binatang keluar di situ, tapi di slide nanti ada yang sedot, nanti mana di pendeta. Lalu dia mengatakan, anaknya mengatakan, Pak, Roh Kudusnya masih ikut pulang kan? Makanya Roh Kudus itu tidak hanya tinggal di gereja, tapi Roh Kudus itu tetap ada di dalam hati kita. Jadi kita bukan baik itu hanya ketika di gereja. Cerminan Tuhan itu bukan hanya nampak ketika kita beribadah. Roh Kudus tidak menghapus kepribadian kita, tapi Roh Kudus itu mengubah karakter kita. Yang pemarah harus bisa berubah menjadi ramah. Yang asal ngomong serampangan, bahasa-bahasa kotor, nyelekit, harus bisa berubah karakter. Salah satu saya kasih contoh, Petrus sesudah dan sebelum dan sesudah dibunuhi oleh Roh Kudus. Sebelumnya dia emosional, apa-apa marah. Petrus itu karakternya itu ya temperamental orangnya. Lalu dia impulsif, menyangka Tuhan, paling berani, lebih cepat berbicara daripada mikirnya belakangan. Ketika Yesus berjalan di atas air, dia bilang, Tuhan kalau kau suruh aku datang. Pas baru satu langkah, dia berkata, oh ini ombak ya. Tenggelam dia kan. Kenapa? Ngomong dulu, mikirnya musuh. Termasuk murid-muridnya nanti semuanya seperti itu. Tapi setelah dia dipulihkan, Yesus bangkit dari kematian, Roh Kudus turun, dia menjadi orang berani berhadapan di depan semua majelis agama. Kalau dulu sebelumnya menghadapi seorang perempuan, dia lari ketakutan sampai yang berpokok 3 kali. Tapi setelah dibunuhi oleh Roh Kudus, hanya tempo sekitar 40 hari, ada karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus. Dia berbicara di depan mahkamah
tidak hanya mencela-mencela. Lalu menjadi pemimpin gereja. Makanya dalam Yohanes pasal 21, Bapak Ibu, ketika Yesus bertanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalau kita perhatikan di dalam bahasa kata mengasihi itu sebenarnya menggunakan dua bahasa. Kata mengasihi agapenos dengan filial. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau agapenos, mengasihi yang rela berkorban, mengasihi rela berkorban, dan ya pokoknya seperti kasih Kristus. Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu aku filial, mengasihi seperti saudara-saudara yang lain. Tuhan menuntut dia dengan kasih yang tak terhingga. Menjadi pelayan itu dengan kasih yang tidak terhingga, kasih yang rela berkorban. Makanya dia nangis. Padahal jawabnya dalam bahasa Indonesia tetap aja kan kata mengasihi. Pertanyaan, kenapa dia nangis? Karena Tuhan menuntut dia dengan kasih yang filial. Ada karakter yang berubah di sini. Pada akhirnya kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes pasal 21 itu, nanti dikatakan dulu engkau muda, orang akan mengikat engkau akan mengikat dirimu kemana engkau pergi. Tapi setelah engkau tua, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau sukai. Dijelaskan di situ pada ayat yang paling bawah itu menjelaskan bahwa bagaimana Petrus akan mati. Dia akan mati dengan mati. Kalau dulu dia takut, setelah diubahkan oleh Roh Kudus, Google kita cari begitu bahwa Petrus mati di disalib, merasa tidak layak seperti tuannya, tetap disalib dengan kebal. Roh Kudus tidak menembus kepribadian kita, tetapi mengubahkan. Next, implikasi Imam Budaya. Sebagai suami, kita harus semakin mengasihi, menghormati pasangan, dan menjadi pemimpin rohani. Sebagai ayah menjadi imam, ini kata kunci. Maka kita imam dalam rumah tangga. Dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak semua orang cerita dalam tidak semua orang berhasil menjadi seorang ayah kepala rumah tangga. Daud itu hebat, besar, tapi dia sebagai seorang ayah dia gagal. Jangan salah, anaknya memberontak Absalom. Bahkan Absalom itu mengumpulkan semua gundik-gundiknya di depan semua orang Israel, hanya karena dia demi kekuasaan. Dia membunuh saudaranya sendiri. Sama Yakub sebagai seorang ayah yang gagal. Iman mengajarkan nilai-nilai Kristen dan lain-lain. Ini fungsi pria. Pria itu mempunyai, Bapak Ibu, pria itu dalam Alkitab itu mempunyai peranan yang cukup penting dalam mengendalikan. Makanya siapa ini Yosua mengatakan, aku dan keluargaku akan menyembah Allah. Yang mempunyai keputusan itu ada di laki-laki. Mempunyai peranan yang penting. Ketika laki-laki gagal, maka gagal bawahnya. Coba next. Implikasi dalam pekerjaan sebagai guru, kita dipanggil untuk jujur, bertanggung jawab, bekerja dengan integritas, menjadi berkat. Ini yang persoalan hari ini. Kemarin Bapak Ibu, saya sudah mahasiswa teologi yang saya sampaikan ini gambar ini grafik, coba bisa dibesarkan nggak? Bapak Ibu, ada 4 profesi. Ada 4 profesi yang dianggap jujur. Nggak kelihatannya. Yang di atas itu. Yang pertama kalau tidak, bukan kan? Yang grafik itu. Yang pertama kalau tidak salah guru, dianggap jujur. Yang kedua itu dokter, ya itu coba bisa dibesarkan nggak? Yang kedua dokter. Yang keempat pendeta.
pendeta, orang yang bekerja di rumah ibadah tuh, pemuka agama tuh nomor 4. Jadi jangan berpikir tidak ada korupsi di gereja. Makanya saya sampaikan pada mereka yang sudah, ini survei tahun 2024. Saya sampaikan bahwa kita yang sudah belajar teologi harusnya ini menjadi nomor 1. Kejadian pada hari ini di negara ini, mari kita bisa melihat luar biasa. MBG bermasalah, dalam negeri wakil dalam negeri ditangkap uangnya segudang, satu rumah uangnya karena korupsi. Bapak Ibu, di dalam Amsal 11, saya tadi cuma baca Amsal 11 itu, Amsal 11 dikatakan ini, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Kota itu bisa berkembang kalau orang-orangnya jujur. Itu kata Amsal, bukan kata saya. Jangan pernah berharap negara berkembang, gereja berkembang, kota berkembang kalau orang-orangnya tidak jujur. Yang bikin rusak, yang bikin hancur, Bapak Ibu, yang dicari sekarang adalah orang jujur. Orang setia itu banyak, orang taat itu banyak. Tapi apakah mereka itu jujur? Imam Buddha Yohanes, kembali ke yang tadi, sebagai seorang pekerja implikasi dan pekerja, kita dipanggil untuk bekerja dengan integritas. Tapi saya harap di sini orangnya baik-baik semua. Jangan terlalu serius sekali lah. Implikasi dalam pelayanan mencari gambar Allah, berarti bersedia melayani. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, rendah hati, menjadi saksi Kristus. Saya bikin saksi Kristus yang transformasional, yang mengubahkan. Kalau Bapak Ibu hanya melayani, kasih kolekte 2 kali periode, tidak ada yang bisa mengubah orang. Kita perlu kembali mengoreksi diri. Yesus melakukan pelayanan. Kalau mau enak, Yesus itu salah ngambil murid-murid. Harusnya Yesus ngambil murid-murid adalah ahli Taurat. Lebih gampang dia mengingatkan firman. Tapi yang dia ambil murid-muridnya siapa? Para nelayan, orang yang tidak pernah belajar ilmu agama. Makanya Yesus kesulitan untuk mengajar mereka. Dia bilang, kamu ingat apa yang pernah sudah kukatakan? Oh ya, dia baru ingat. Sudah Yesus mati. Oh, baru dengar ingat. Yesus sudah pernah mengatakannya. Kenapa? Mau cari enak? Harusnya Yesus nanti orang-orang ahli teologi. Tapi Yesus mengambil murid-muridnya dari para nelayan. Cuma Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Yesus mengubahkan mereka. Ketika murid-murid mengatakan menjadi murid Yesus, yang mereka cari apa? Siapa yang berhak menjadi pemimpin? Siapa yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kirimu? Motivasinya salah, tapi Yesus meluruskan mereka. Belum lagi Petrus dengan motivasinya yang tersembunyi. Belum lagi Yudas dengan motivasinya, oh ini kesempatan nih, ngambil pundi-pundi. Dalam Yohanes 14 seperti itu. Jadi meskipun orang-orang yang bekerja di gereja motivasinya tidak sama, persoalannya adalah bagaimana kita menjadi pelayan yang bisa mengubahkan dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Petrus yang tadinya dari orang yang beragasan, dia bisa menjadi batu karang gereja. Termasuk Thomas tadinya si perahu, dia bisa juga menjadi pelayan Tuhan. Dan lain sebagainya, mengubahkan kita menjadi
Apakah keluarga saya melihat karakter Kristus dalam diri saya? Ini untuk jadi renungan aja. Apa dalam aspek apa saya masih hidup dalam daging dan belum dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana saya dapat menjadi gambar Allah yang lebih nyata di rumah, di gereja, di tempat bekerja? Nah, yang poin nomor 4 ini perlu menjadi renungan kepada kita. Jika anak-anak meniru seluruh perilaku saya, apakah saya akan bangga atau justru saya khawatir? Ini pertanyaan penting, karena anak-anak kita pasti meniru orang tuanya. Next, nilai seorang pria tidak ditentukan oleh apa yang dia miliki, tetapi oleh siapa yang gambarnya ia panturkan. Jadilah pria dan ketika orang melihat hidupmu, mereka tidak hanya melihat dirimu, tetapi mereka melihat pantulan Kristus di dalam hidupmu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Mohon berkenan. Baik, terima kasih Pak Dr. Tobing dan Dr. Fritz. Mungkin Bapak Ibu, saya langsung saja kalau ada yang bertanya. Saya kasih sebelah sini satu, sebelah sini satu. Dan yang kedua, saya akan skip pertanyaan yang tidak ada kaitannya. Ya, nanti yang tidak ada kaitannya bisa setelah ibadah. Ya, tapi sekarang saya lebih fokus kepada yang filsafat. Coba berapa orang yang ada di sini? 1, 2, 3, 3.